Apa benar ada gugatan yang masuk atas nama Desta ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Oke. Untuk nama tersebut benar adanya telah terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas nama yang barusan saudara sebut dengan melawan siapa Natasha ya? Berarti tergugatnya atas nama Natasha Rizky, Bu? Ya, termohon. Termohonnya. Jenis perkaranya adalah permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan jenis perkara cerai talak. Untuk permohonannya sendiri dimasukkan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan per tanggal berapa ya, Ibu? Kalau gugatan ini diajukan tanggal 11 Mei 2023. Secara ikut atau secara ikut. Secara dalam. Pemohon memohon untuk pertama agar dikabulkan gugatannya dan diberi izin untuk bercerai dengan istrinya. Terus ada lagi selain itu bahwa pemohon bersedia untuk memberikan kepada termohon mengenai akibat terjadinya perceraian untuk termohon. Untuk hak asuh anak ataupun harga gono gini tidak ada dimasukkan. Yang ada adalah akibat perceraian. Agenda persidangan perdananya nanti di tanggal 29 Mei 2023 di hari Senin. Dia tuh orangnya sensitif banget sih. Aboy. Jadi kayak semua orang tuh kayaknya nyangka dia tuh ya maksudnya hidupnya penuh candaan aja gitu. Padahal aslinya tuh ya serius itu, bahkan sering bikin dia nangis sih. Kebalik sih. Ada sih kayak part dimana aku tuh masih banyak ambisinya itu. Tuh kan kamu sih. Tuh kan. Lebih banyak ngomong lu dia loh. Gitu ya. Ya pokoknya Desta tuh kayaknya lebih dewasa apa segala macem gitu kan, selalu ngiranya orang-orang gitu. Tapi ada juga di mana saatnya ya Desta tuh ya nggak lebih dewasa daripada aku juga, jadi kita seimbang lah gitu. Cuman kan Ciki Citra Kirana. Oh ya, aku dari SMA udah sama dia, itu bener sahabatan banget ya gitu. Jadi dia pun juga punya kehidupan yang lain gitu. Jadi kalau juga tadinya nggak percaya, tapi ini beritanya udah resmi di mana Desta itu menggugat cerai istrinya Natasha Rizky. Jadi sebenarnya si Desta ini sudah menggugat dari tanggal 11 Mei 2023 teman-teman, tapi mungkin baru sekarang di ACC-nya gitu kan sama Pengadilan Agama. Jujur gue juga kaget banget terhadap berita ini dan juga gue ngeliat sosial media keduanya gitu kan, dan dipenuhin sama komentar orang yang nggak percaya juga. Untuk alasannya sendiri teman-teman di sini disebutin di artikel kalau misalnya Desta hanya ingin bercerai saja, jadi kayak gak disebutin sama sekali masalahnya mereka itu apa. Dan di artikel juga disebutin kalau misalnya Desta ini siap menanggung seluruh kebutuhan anak-anak mereka setelah bercerai. Gue bener-bener kaget banget terhadap berita ini karena setahu gue mereka itu adalah pasangan yang romantis dan juga nggak pernah ada isu miring tapi tiba-tiba mengajukan cerai. Sejauh ini aja sih yang bisa gue bahas ya ke kalian teman-teman, dan juga menurut gue kayak ya udah kita support aja keputusan keduanya karena kayak kalau misalnya udah sampai kayak gini pasti itu tuh udah melewati banyak apa ya pertimbangan gitu. Mengejutkan berita terbaru hari ini. Terungkap alasan Desta ajukan permohonan cerai terhadap Natasha Rizky. Baru-baru ini viral di media sosial soal Desta menggugat cerai sang istri yang masih sangat cantik dan muda. Ditambah, rumah tangga Desta tidak pernah terdengar buruk di publik. Sontak saja, masyarakat heboh dan geger. Permohonan cerai Dedi Mahendra Desta terhadap istrinya Natasha Rizky cukup membuat publik terkejut. Sebelumnya diberitakan Desta mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya Natasha pada 11 Mei 2023. Permohonan cerai itu terdaftar di Pengadilan Agama PA Jakarta Selatan dengan nomor perkara 158-G-2023-PAJS. Pengacara Desta, Hendra Kasiregar, mengungkapkan beberapa alasan kliennya memutuskan cerai. Namanya rumah tangga, ada permasalahan,
Dan itu nggak cuman satu. Ya memang mereka sudah mencoba berdua. Sudah dibicarakan dengan keluarga juga. Ya mereka memutuskan harus menjalani proses pengadilan, kata Hendra dalam wawancara virtual dengan awak media pada hari Kamis. Setidaknya, ketidakkan cocok menjadi alasan utama Desta dan Natasha ingin berpisah. Namun, hubungan komunikasi keduanya dipastikan baik-baik saja. Baik-baik normal saja, hanya memang ada ketidakcocokan. Ya, kita lihat saja nanti gimana. Mudah-mudahan bisa hadir sidang perdana, nggak ada bentrok atau gimana, ujar Hendra. Perbedaan visi dan misi juga melatari keputusan Desta mengajukan permohonan cerai tersebut. Namun, tidak ada dan masih banyak jalan baik-baik saja. Cuman udah nggak sejalan lagi visi misi, sehingga ada perceraian di sini. Dan mereka juga bersepakat sebenarnya, ungkap Hendra. Dalam permohonannya, Desta disebut tidak meminta hak asuh anak. Sidang cerai pertama Desta dan Natasha bakal digelar pada 29 Mei. Di sisi lain, kabar Desta tiba-tiba menggugat cerai Natasha Rizky begitu mengejutkan. Hingga akhirnya Desta diketahui telah mengajukan permohonannya. Alasan Desta gugat cerai Natasha Rizky, yang pertama, selaku pengacara angkat bicara alasan kliennya yang menjalankan sudah 3 tahun kurang lebih menjalankan pernikahan rumah tangga, sudah tidak ada lagi kesamaan. Dalam penuturannya, Hendra juga menjelaskan tidak ada orang ketiga dan masalah ekonomi antara keduanya. Itu nggak ada orang ketiga dan masalah ekonomi. Hanya visi dan misi yang tidak sejalan jelasnya. Perceraian pun sudah menjadi keputusan besar bersama antara Desta dan Natasha Rizky. Hendra mengungkap tidak mudah untuk pasangan ini mengambil langkah cerai. Ini memang keputusan bersama sih. Yang pasti untuk memutuskan sampai ke arah keputusan itu bukan hal yang gampang dan mudah. Waktunya juga sudah lama untuk memutuskan. Ini kok jelas lagi. Lantas, apakah Desta akan hadir di sidang perdananya nanti? Kalian pernah berantem atau marahan gak sih? Jarang, kita hampir nggak pernah berantem ya, karena kita berdua tuh lempeng-lempeng aja gitu. Kapal Apa ya gue? Kita baru kemarin loh. baru kemarin tadi. Oh iya. Ya namanya rumah tangga pasti ada lah ya, naik turun, Banget. berantem, sangat dinamis kan namanya rumah tangga. Kita apalagi udah punya anak. Kalau yang pasti kalau rumah setan beda lagi ya, karena itu naik turunnya lebih ke menakutkan ya. Iya. Kalau rumah miring di Dufan, Rumah mode? di Bandung. Ya pastilah pernah, namanya pernikahan kan nggak mungkin lurus-lurus aja. Nah, pasti ada marah-marahan yang ngambek-ngambekannya. Iya, apalagi Caca kan termasuk pernikahan ini. Iya. Janganlah cepat berlalu. Kayak beda nih nanti. Ya apalagi kita kan terlalu beda ya, jadi masih terus penyesuaian. Kayaknya sampai seterusnya penyesuaian ya, Bu. Namanya menikah mah ya namanya dua manusia jadi satu, itu kan perlu penyesuaian ya. Iya. Mudah-mudahan sih bisa dilalui dengan baik. Iya baik ya, semoga bisa nerima apa adanya.